give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up. Salam badminton lovers, Minion Wati. Ya, semua pecinta bulu tangkis tanah air pasti sudah tahu siapa itu Minion Wati Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti. Mereka berdua menjelma menjadi kekuatan baru Indonesia di sektor ganda putri. Walaupun masih terbilang baru dipasangkan tahun ini, tapi pasangan ini langsung melejit lewat permainan dan torehan gelar Super Series yang sudah mereka raih selama tahun 2022 ini. Badminton lover, siapa yang tak kenal Apriani Rahayu? Kita tahu aksinya di Olimpiade Tokyo Jepang 2020 lalu, bersama pasangannya kala itu legenda ganda putri Indonesia Greysia Poli, dan berhasil mengharumkan nama Indonesia di negara Samurai Biru. Berkat aksi memukau keduanya berhasil menyabet medali emas Olimpiade tersebut. Lalu bagaimana dengan Siti Fadia Silva Ramadanti? Partner dari Apriani ini masih berusia 21 tahun kala baru dipasangkan dengan Apri, menggantikan Greysia Poli yang memutuskan untuk gantung raket pada pertengahan tahun 2022 kemarin. Tak butuh waktu lama Fadia memperlihatkan permainan apiknya bersama Apri, terutama saat bermain di depan net. Fadia sangat cekatan dan juga cerdas dalam memainkan shuttlecock dan seringkali membuat lawan kesulitan untuk menerima penempatan shuttlecock dari Fadia, ditopang juga dengan smash-smash keras khas Apri yang bermain di belakangnya. Bagaimana sih perjalanan karir kedua atlet bulu tangkis ini dari mulai masa junior mereka sampai menjadi pemain top dunia saat ini? Kali ini kita akan ulas perjalanan karir dari Minion Wati Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti. Apriani Rahayu. Apriani Rahayu lahir tanggal 29 April tahun 1998 di Lawulo, sebuah desa kecil yang terletak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, adalah pebulu tangkis Indonesia spesialis ganda putri dan ganda campuran ketika junior. Di level senior, dia menjadi pebulu tangkis spesialis ganda putri. Atlet berdarah Tolaki ini merupakan peraih medali perunggu ganda putri kejuaraan dunia 2018 di Tiongkok serta Asian Games 2018 di Jakarta. Ia merupakan peraih medali emas di Olimpiade Tokyo dan berpasangan dengan Greysia Poli. Dalam karirnya sebagai pebulu tangkis, Apriani pernah berpasangan dengan beberapa pemain seperti Roshita Eka Putrisari, Fahriza Abimanyu, Rinov Rivaldi, Jauza Fadila Sugiarto, Agripina Prima Rahmanto Putra, Panji Akbar Sudrajat, Greysia Poli, dan saat ini bersama Siti Fadia Silva Ramadanti. Gadis berusia 23 tahun ini mulai menyukai olahraga bulu tangkis kala menduduki bangku sekolah dasar. Uniknya, Apri kala itu bermain bulu tangkis tidak menggunakan raket, melainkan menggunakan sebuah kayu dan tali pancing yang telah dimodifikasi sedemikian rupa agar menyerupai raket. Maklum, anak dari pasangan Amiruddin dan Siti Jauhar ini harus hidup dengan penuh keterbatasan akibat faktor ekonomi, sehingga sang ayah mau tak mau harus membuatkan sebuah raket dari bahan seadanya demi mengakomodasi kesukaan Apri terhadap bulu tangkis. Meski penuh keterbatasan, Apri sangat menyayangi sebilah raket modifikasi tersebut. Ia selalu membawa benda itu kemanapun ia pergi, termasuk dibawanya sebagai teman tidur. Ia bahkan berlatih dengan serius walau bukan dengan raket sebenarnya. Melihat keseriusan Apri terhadap bulu tangkis, sang ayah pun tak tega. Amiruddin akhirnya membelikan sebuah raket baru untuk dirinya dari usahanya menabung selama beberapa waktu. Walau bukan raket standar atlet, tetapi Apri saat itu girangnya bukan main kala mempunyai raket sungguhan. Memiliki raket sungguhan membuat Apri semakin menggelora. Permainannya kian terasah dan menjadi salah satu pemain andalan di daerahnya. Ia pun akhirnya diplot menjadi perwakilan di cabang olahraga bulu tangkis di Olimpiade Olahraga Siswa Nasional kala menduduki kelas 5 dan kelas 6 bangku sekolah dasar. Meski masih SD, perjuangan Apri belajar bulu tangkis tidaklah mudah. Ia harus menempuh jarak hingga 9 km untuk berlatih di salah satu gelanggang olahraga terdekat dari rumahnya. Apalagi saat itu sang ayah tidak memiliki kendaraan, Apri mau tak mau harus berjalan kaki hingga tempat latihan atau menumpang tetangga yang kebetulan lewat. Namun, bila Apri tak menemukan satu pun tetangga yang dikenal, ia akan menghabiskan 16 km dalam sehari hanya untuk latihan. Saat kemampuannya dalam bermain berkembang pesat, Apri dihadapkan dengan cobaan yang cukup berat.
Sang pelatih harus pindah domisili ke daerah lain dan membuatnya bimbang saat itu. Sebab, Pilty tersebut merupakan satu-satunya orang yang memiliki ilmu bulu tangkis di daerahnya. Karena bertepatan dengan tamatnya Apri di bangku sekolah dasar, ia memutuskan untuk ikut sang pelatih pindah ke Konawe. Di sana, ia tinggal langsung bersama keluarga sang pelatih sembari melanjutkan pendidikannya. Di Konawe Apri berhasil mengikuti beberapa kompetisi bergengsi di sektor tunggal putri. Prestasinya di tingkat daerah bisa dibilang cukup baik, bahkan permainannya dapat memukau siapapun yang melihatnya berlaga. Atas prestasinya tersebut Apri dibawa pengurus cabang Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Konawe ke Jakarta untuk mengembangkan karirnya pada 2011. Ia dititipkan ke klub PB Pelita Bakri yang dimiliki legenda bulu tangkis Indonesia, yaitu Icuk Sugiarto. Namun, Apri bukan berarti tanpa syarat kala bergabung di Pelita Bakri. Icuk memberikan syarat kepadanya agar menunjukkan kemampuan dan peningkatan selama 3 bulan. Bila dalam kurun waktu tersebut penampilannya mengecewakan, maka Apri harus dipulangkan ke Konawe atau tetap berlatih. Namun harus bayar sesuai ketentuan yang berlaku. Untungnya penampilan Apri bersama Pelita Bakri dapat menunjukkan kemajuan. Ia akhirnya dapat berlatih secara cuma-cuma dan mendapat banyak fasilitas. Kompetisi pertamanya kala membela PB Pelita Bakri adalah Sirnas Jarum 2012 di Banjarmasin. Waktu itu, Apri masih bermain di sektor tunggal putri dan langsung gugur di babak awal. Melihat permainan Apri yang kurang menguasai lapangan, pelatihnya di PB Pelita Bakri akhirnya menggeser dirinya ke sektor ganda putri. Ia dipasangkan dengan anak bungsu Icuk Sugiarto yang bernama Jauza Fadila Sugiarto. Bersama Jauza penampilan Apri terlihat lebih prima. Ia dapat mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya dan memperoleh beberapa prestasi bergengsi di kompetisi tingkat nasional maupun internasional. Ia bahkan dapat membela Indonesia di ajang BWF World Junior Championships 2014 berkat perkembangannya yang menjanjikan. Namun, pada edisi tersebut, Apri tak dipasangkan dengan Jauza, ia dipasangkan dengan Roshita Eka Putri Sari di sektor ganda putri. Meski baru dipasangkan, Apri tak terlihat canggung, ia langsung menemukan permainan terbaiknya bersama Roshita. Mereka bahkan langsung menyabet medali perak di sektor ganda putri pada kompetisi yang digelar di Malaysia tersebut. Kemudian, berturut-turut hingga 2016 Apri mengukir sederet prestasi di berbagai ajang. Ia mengukirnya bersama beberapa atlet, baik di ganda putri maupun ganda campuran. Mulai dari BWF World Junior Championships 2014 dan 2015 dan Asian Junior Championships 2015 dan 2016. Atas raihan gemilangnya di berbagai kompetisi Apri dipanggil masuk ke Pemusatan Latihan Nasional Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta Timur pada 2017. Apri langsung dipasangkan bersama atlet senior Gracia Poli di sektor ganda putri. Ia menggantikan posisi Nitya Krishinda Maheswari yang harus vakum akibat dibekap cedera. Meski memiliki perbedaan umur hingga 10 tahun dengan Gracia, lagi-lagi Apri dapat beradaptasi dengan cepat. Ia banyak belajar dan mau menerima berbagai masukan demi mengejar gap keterampilan mengolah shuttlecock antara dirinya dengan Gracia. Alhasil Apri dan Gracia tak butuh waktu lama untuk mendapatkan gelar juara. Tercatat pasangan baru ini langsung meraih juara 1 di Thailand Terbuka 2017 dengan mengalahkan ganda putri tuan rumah Chayanit Calat-Calam dan Pataimas Muenwong dengan 2 game 2-1, 1-2, 2-1, 1-2. Kemudian, masih di tahun yang sama, Apriyani dan Gracia juga menyabet juara 1 di Prancis Terbuka 2017 dengan mengalahkan pasangan Korea Selatan Lee So-hee dan Shin Seung-chang dengan 2 game 2-1, 1-7, 2-1, 1-5 dan meraih runner-up di Hong Kong Terbuka 2017 usai dikalahkan pasangan kuat Tiongkok Chen Qingchen dan Jia Yifan melalui rubber game 21-14, 16-21, 15-21. Apriyani dan Gracia dengan cepat menjelma sebagai kekuatan utama ganda putri asal Indonesia. Mereka langsung menembus peringkat 10 besar ganda putri dunia hanya dalam waktu 1 tahun. Berbagai medali di pelbagai kompetisi bergengsi juga dapat mereka raih setelah tampil fantastis sejak 2018. Mulai dari medali perunggu Asian Games Jakarta Palembang 2018, medali emas SEA Games Filipina 2019, hingga BWF World Championships 2018 dan 2019.
Selain itu, Apriyani dan Greysia juga mampu tampil fantastis di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Mereka berhasil mempersembahkan medali emas di sektor ganda putri untuk pertama kalinya bagi kontingen Indonesia selama berpartisipasi di Olimpiade. Apriyani dan Greysia berhasil mengandaskan perlawanan dari ganda putri terkuat Tiongkok Chen Qingchen dan Jia Yifan dengan 2 game langsung 21-19, 21-15. Perolehan medali ini sekaligus menjaga tradisi emas kontingen Indonesia di ajang Olimpiade sejak Olimpiade Rio 2016. I'ma stack bricks up, build what I want to make. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack